Em, Halo, ini adalah video saya yang ke-6. Yang ke-6. Biasanya kan saya itu kalau merekam itu patok harus 11 menit tank. Jadi malam ini saya mau cerita apa adanya, lepas tanpa dipatok waktu, mungkin buat jadi refleksi aja. Nama saya Yaya, by the way, dan biasanya saya kalau video itu pasti pegang sesuatu, cuman saya tadi pegang pot langsung aja. Malam ini saya mau cerita soal keputusan kami suami istri dalam punya anak. Jadi kayak keputusan untuk punya anak atau tidak. Sekarang jam 1:24. Oh ya, tadi sore saya upload video random sama keponakan saya. Itu dia tiba-tiba minta ngobrol di video, sambil di video, karena dia lihat video saya. Jadi kayak dia pengen rasa juga bisa masuk ke YouTube. Jadi ya saya mengamininya. Terus tadi saya random upload itu tadi. Terus 5 hal yang saya mau bahas. Ini saya sudah list. Jadi yang pertama itu adalah jadi sebelum kita masuk ke 5 hal ini, saya mau cerita latar belakangnya dulu. Jadi saya sama istri saya itu sudah menikah kurang lebih 6 tahun, dari 2020. Nah, selama menikah 6 tahun ini, kita berdua itu belum dikaruniai seorang anak. Nah, tapi selama 6 tahun itu kita berdua itu memutuskan untuk berdamai dengan kondisi ini setelah 6 tahun. Bukan karena menyerah ya, bukan menyerah, tapi lebih ke nerimo, lebih ke legowo gitu. Jadi saya terus kepikiran kan tadi saya kepikiran mau bahas apa ya sebentar kira-kira. Terus saya kepikiran ini, dan saya sudah diskusi sebelumnya sama Oni soal boleh ndak saya bahas ini, dan ternyata dia bilang boleh. Jadi inilah dia 5 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama itu di sini saya tulis, saya mau cerita soal bagaimana kami menghadapi pertanyaan seputar punya anak. Sebenarnya itu agak capek juga, cuman agak kesian juga sih sebenarnya, karena kayak kasihan itu dalam hal kita ini bukan siapa-siapa gitu loh. Kayak ngapain sih harus repot-repot peduli soal keberlangsungan
generasi saya dan istri saya gitu. Kayak maksudnya ya buat apa, mending mending energinya itu dipakai untuk fokus merawat keluarga sendiri dan membesarkan keluarga sendiri. Apakah kami kesal? Tidak, cuman kami sangat menyayangkan, khususnya saya sendiri menyayangkan. Dan ya kita welcome aja sih, kayak kalau misalnya ditanya kayak bagaimana sudah nanam buah, ya kita paling jawabnya belum dulu, masih mau pacaran, atau jawabnya tuh belum dikasih, mungkin belum dipercaya, ya yang kayak gitu gitulah. Tapi kami sudah berdamai dengan itu, jadi kayak kita tidak terlalu memperdulikan itu sih, walaupun kadang juga kelepasan kayak kita itu ke-trigger gitulah. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk nerimo gitu. Terus bagaimana kita akhirnya memutuskan untuk berdamai, atau setidaknya berusaha berdamai. Jadi memang awalnya itu selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, kita itu punya harapan besar untuk punya anak. Tapi kami itu menikah, poinnya itu bukan untuk punya anak toh. Makanya kenapa kami lebih bisa menikmati keadaan ini, karena memang kita itu menikah bukan untuk punya anak. Kita itu menikah karena memang mau hidup bersama. Itu satu. Terus yang kedua, istri saya ini punya 2 orang saudara perempuan, dan dua-duanya sudah menikah. Dan dua-duanya itu sudah punya anak. Jadi istri saya ini Oni itu kan saudara pertama, anak pertama. Dia punya adik, anaknya 2. Terus adiknya lagi, yang anak yang ketiga, adiknya punya 1 anak. Nah, ketiga anak ini pada saat proses lahiran itu dia yang membantu proses lahiran di rumah sakit pada saat itu. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit di luar sana seperti apa prosedurnya, tapi kalau di sini itu keluarga bisa ikut serta membantu proses persalinan. Kayak beberapa keluarga ditunjuk itu di ruang persalinan, terus mereka yang biasanya membantu suster atau bidannya, yang bukan bidan sih, ya perawat yang membantu proses lahiran. Nah, istri saya ini di ketiga proses lahiran ini, dia tuh melihat langsung dengan mata kepalanya proses lahiran itu, karena dia membantu mengasisteni perawat yang duduk terima bayinya waktu keluar itu, dan dia lihat betul itu. Nah, namanya manusia normal pasti kan punya trauma ya, melihat hal yang semengerikan itu. Walaupun tidak dipungkiri dia pun juga ditakdirkan akan mengalami itu nanti. Tapi dia itu cerita, dan dia itu kan
istriku ini kan ini tidak punya teman atau sahabat dekat ya selain saya, jadi semua apa-apa itu biasanya cerita di saya, kita diskusi. Dia itu cerita kalau dia itu semacam takut melihat proses lahiran, sehingga pada satu waktu tertentu itu dia punya rasa takut kalau nanti dia hamil, sehingga mempengaruhi saya menentukan pilihan. Jadi kayak saya itu menghargai dia sebagai seorang istri dan seorang manusia. Saya tidak mau memaksakan kehendak saya untuk punya anak, tetapi mengesampingkan rasa takutnya dia itu loh. Jadi kami berdua pada saat itu sepakat kalau misalnya kita satu hari nanti dikaruniai anak, kita terima. Tapi kalau misalnya memang kita tidak ditakdirkan untuk punya, kita menerimanya dengan sukacita tanpa ada kesedihan lagi, karena memang kesedihan itu kita sudah lewati sebelumnya. Jadi begitu. Jadi kayak ini hasil kesepakatan berdua kami. Dibilang child free tidak, karena kita masih tetap berusaha, berikhtiar itu loh. Dan kalaupun tidak dikasih ya kita tidak menuntut, kita tidak marah. Kayak menang undian gitu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya kita pulang kembali, maksudnya kayak ya udahlah, nothing tulus gitu loh. Toh kita juga nikahnya bukan karena mau punya anak kan, kita nikahnya itu karena mau hidup bersama. Terus apa aja upaya yang sudah kita lakukan? Jadi kita itu sudah melakukan semua jenis upaya mungkin yang tersedia di sini, yang bisa dijangkau dari kota ini. Kayak misalnya suplemen, susu, terus pola makan, terus pola tidur juga pernah saya coba perbaiki pola tidur. Terus urut juga kita coba kesana kemari, ngurut, cari dokter sana sini, diperiksa USG, dibilang rahimnya normal, gak ada masalah ya, semua jenis upaya lah. Doa, puasa kayaknya kayak minta itulah, pokoknya semua jenis upaya mungkin yang bisa kita lakukan lah di sini. Cuman memang belum ditakdirkan saja mungkin. Terus ini apa ya maksudnya, bahas juga bagaimana perspektifnya dari sisi orang yang tidak memutuskan anak. Apa ya maksudnya? Ini deh yang terakhir aja deh, pesan untuk pasangan suami istri yang belum punya anak ya. Buat yang belum punya anak, kayaknya ini konteksnya adalah
Yang pengen saya sampaikan itu adalah jangan terburu-buru, dipikirkan secara baik dan matang. Sebagai orang yang tidak punya anak, melihat orang di sekeliling saya yang punya anak itu tumbuh dan besar dengan struggling ya, dengan apalagi di tengah gempuran ekonomi yang melemah, atau kayak aspek ekonomi dan finansial itu juga mungkin harus mendukung untuk bisa membesarkan anak secara baik. Terus semoga bisa diberikan momongan yang diharapkan gitu, kayak jangan menyerah untuk berusaha, jangan salah sangka dengan yang di atas, karena mungkin semua yang terjadi itu ada alasannya. Dan yang memutuskan untuk tidak punya anak atau memutuskan untuk menunda punya anak itu juga tidak masalah. Toh yang merawat dan struggle itu kan kalian, bukan tetangga, bukan mertua, bukan orang tua kalian. Jadi ini memang keputusan krusial yang harus dipikul berdua. Jangan terlalu pusing dengan opini-opininya orang tentang kita gitu loh. Biar nggak stres. Jadi mungkin itu saja. Semangat terus. Semoga saya masih istiqomah ngobrol di depan kamera dan ngoceh-ngoceh, oversharing. Sampai ketemu besok. Bye.